Assalamualaikum Mbak Ayi. Waalaikumsalam Bu Yesika. Mbak Ayi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu, tapi saya lagi, ada satu permasalahan yang pengen saya share ke Bu Yesika sebenarnya hari ini. Mbak Ayi ada waktu hari ini? Iya Bu, ada waktu sekarang. Mbak Ayi, saya mau bertanya dulu. Apa yang ingin Mbak Ayi sampaikan pada perbincangan kita kali ini? Saya ingin menyampaikan bahwa, saya mempunyai, eee, siswa yang berkebutuhan khusus Ibu, di kelas saya Oh, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Saya ingin oh sharing ke Bu iya. Yesika. Oh iya. Mbak Ayi, nanti setelah kita selesai dalam percakapan ini, apa yang ingin Mbak Ayi dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi sih, Bu, untuk, permasalahan yang saya hadapi di kelas, sehingga nanti saya pembelajaran di kelas itu bisa, maksimal begitu loh, Bu. Karena memang ada anak ABK yang ada di kelas saya, begitu, yang harusnya tidak sekolah di SD saya. Oh, begitu ya Mbak Ayi. Kalau begitu, bisa Mbak Ayi ceritakan situasi sekarang itu seperti apa, Mbak? Iya, jadi sekarang itu Bu, saya itu mengajar itu berjumlah, ada sekitar, 15 siswa. 15 siswa itu, salah satunya itu berkebutuhan khusus Bu, karena anaknya itu tidak bisa menulis ya Bu, anaknya tuh hanya bisa menulis pakai ini loh Bu, rumput yang bergoyang Bu, jadi krik 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 gitu, nulis aja tidak bisa Bu. Jadi hanya Iya. crik 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 dan maaf nyun sewu ya Bu, orangnya itu, gimana ya Bu, dari segi fisik semuanya itu juga sudah menandakan begitu loh Bu, kalau memang itu berkebutuhan khusus. Tapi Hmm. karena memang di desa sekolah saya mengabdi itu tidak ada, sekolah luar biasa begitu ya, akhirnya saya, eee, ini tidak apa, orang tuanya tidak menyekolahkan ke sekolah luar biasa kalau memang tidak ada dan aksesnya pun juga jauh di kota pasti. Nah, akhirnya tetap disekolahkan di sekolah saya, begitu, Bu. Padahal sekolah saya itu Oh, iya. bukan sekolah inklusi loh, Bu, sebenarnya. Oh, Mbak Ayi, jadi tadi hal yang mempengaruhi itu karena di sekolah Mbak Ayi itu bukan sekolah inklusi dan untuk sekolah inklusi itu jauh ya, Mbak, berarti? Iya iya. Oh ya, berarti menurut Mbak Ayi, hal apa yang dapat dilakukan, Mbak, untuk memberikan, apa ya, solusi atau memberikan perbedaan, perubahan untuk anak tersebut? Nah, jadi saya waktu pelajaran itu, Bu, anaknya itu tuh, saya tetap jadikan satu dengan teman-teman. Hanya saja tugas belajarnya saya bedakan, Bu. Karena saya juga ingin gitu ya anak anak tersebut begitu ya, anak tersebut juga mempunyai, eee, apa itu, keterampilan untuk berproses dengan teman-temannya, Bu. Jadinya tetap bisa bermain bersama, tetap bisa ngobrol walaupun ya agak tidak nyambung begitu ya, Bu, ya, tapi saya tetap jadikan satu biar dia bisa berkomunikasi, latihan berkomunikasi, tapi hanya tugas belajarnya berbeda gitu. Misalnya satu kelompok ya mengerjakan matematika ya, saya kasih tugas sendiri, saya kasih tugas dia menggambar, saya tanya dia, misalnya bunganya ada berapa atau ada berapa, begitu, Bu. Jadi tidak bisa saya samakan. Oh, iya, Mbak. Menurut Mbak Ayi, situasi apa yang diinginkan Mbak Ayi ke depannya? Ya ingin saya inginkan begitu ya, apa ya Bu, saya pengen bisa mengajar gitu, mengajar dengan perbedaan yang ada begitu Bu. Jadi saya tetap bisa mengajar anak-anak yang maaf normal ya, yang anak-anak yang maaf yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi saya ingin mengcover semuanya. Meskipun ya sulit ya Bu ya, tapi saya tetap berusaha gitu. Karena memang kalau saya minta ke orang tuanya, "Ayo sana disekolahkan di SLB saja," saya juga tidak bisa, kan juga kasihan orang tuanya juga kan jauh juga, Bu, begitu, Bu.
Oh iya, dengan situasi seperti itu, apa yang bisa membuat keinginan Mbak Ayi itu terwujud? Menurut Mbak Ayi, apa yang bisa membuat keinginan Mbak Ayi itu terwujud? Iya, saya belajar terus, Bu. Saya belajar, saya tanya sama sana sini ya yang sekolah inklusi kan saya ada teman yang sekolah inklusi begitu, bagaimana modelnya, model pembelajarannya nanti bagaimana, cara mengcover itu anak bagaimana, begitu ya. Jadi saya tetap belajar dan saya aplikasikan itu ya hasil-hasil ya saya belajar dengan teman-teman, dengan media-media lain itu di kelas saya, Bu, gitu. Jadi saya sekarang masih tetap berusaha. Nah, Mbak Ayi coba, gagasan apa yang Mbak Ayi miliki untuk tercapainya itu Mbak Ayi? Mbak Ayi ingin seperti apa? Ingin pembelajaran yang seperti apa? Bagaimana gagasan Mbak Ayi? Saya punya gagasan itu ya ini Bu, pembelajaran yang benar-benar apa ya Bu ya, bisa mengcover semuanya, gitu Bu. Jadi bisa mengcover murid yang normal, bisa mengcover murid yang nyun sewu ya, berkebutuhan khusus begitu, dalam satu kelas tapi dan gagasan saya itu ya saya pengen mewujudkan itu di sekolah saya Bu sebenarnya. Karena memang, eee jarak sekolah inklusi atau SLB dengan desa tempat saya mengajar itu sangat jauh, Bu, dan itu tidak mungkin dan ditambah lagi dengan kondisi orang tua siswa yang nyun sewu ya, kurang mampu begitu ya, jadi tidak mungkin bisa mengantarkan sampai jauh begitu dalam bersekolah. Padahal anak itu kan juga butuh keterampilan, Bu, untuk bisa, survive gitu ya di kehidupannya sehari-hari begitu. Oh, berarti Mbak Ayi punya gagasan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak tersebut ya, Mbak? Iya. Oh, berarti, bisa dikata kalau pembelajaran yang kita menyesuaikan karakter anak sesuai kebutuhan anak itu pembelajaran yang telah Mbak Ayi tahu itu pembelajaran yang seperti apa, Mbak? Gini Bro, kayak kemarin ya saya belajar gitu ya di guru penggerak ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu sepertinya cocok sekali Bu jika diterapkan di sekolah saya. Meskipun sekolah saya belum inklusi ya, tapi model-modelnya, cara-caranya itu bisa saya terapkan Bu. Jadi saya ingin sekali untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya Bu. Di kelas saya dulu ya, kelas saya Iya. dulu baru Iya. nanti bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain. Oh iya, Mbak Ayi. Terus Mbak Ayi, untuk mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan? Nah, persiapan yang perlu saya lakukan itu ya yang mungkin ya, Bu, ya, Iya. saya mempersiapkan ruang kelas dulu mungkin ya. Jadi saya siapkan bentuk-bentuk kelompok begitu ya, yang bisa mengakomodir semua siswa. Terus kalau itu ada juga saya ingin membuat membuat apa ya, Bu, ya, seperti media atau bahan ajar yang bisa digunakan oleh siswa yang kecerdasannya berbeda-beda, Bu, gitu ya. Jadi tidak hanya ABK saja yang saya ini, tapi murid-murid yang kecerdasannya berbeda-beda juga saya buatkan media atau bahan ajar yang sesuai dengan cara belajarnya, gitu. Nah, untuk anak ABK tadi yang saya persiapkan adalah mungkin ini ya, Bu, ya, apa ya, Bu, ya, keterampilan saya mungkin ya, Bu, yang perlu disiapkan dan kesabaran saya mungkin ya, karena mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas umum itu butuh skill, keterampilan, kesabaran yang lebih begitu, Bu, daripada daripada kelas yang normal begitu ya, Bu, ya. Jadi saya terus berusaha begitu. Iya. Ya, Mbak Ayi, betul. Jadi seperti apa yang dikatakan Mbak Ayi, betul kita sebagai guru juga harus meningkatkan kemampuan kita untuk anak tersebut ya Mbak, agar anak tersebut juga mendapatkan haknya sesuai dengan kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian Mbak Ayi, apa yang bisa memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan? Maksudnya yang Faktor bisa apa saja mungkin seperti itu, Mbak Ayu? faktor yang Iya, bisa faktor mendukung gitu ya? pendukungnya apa saja?
Apa Iya, ya, Bu, ya, kalau yang mendukung mungkin, yang bisa mendukung pembelajaran berdiferensiasi di kelas begitu ya, itu mungkin teman-teman, kepala sekolah itu pasti mendukung, Bu, pasti mendukung. Jadi saya tetap minta dukungan ke kepala sekolah dulu. Terus, media dan bahan ajar itu belum 100% mendukung, tapi saya tetap selama ini masih terus berupaya ya, belum goal gitu ya, belum mencapai tujuannya, tapi selama ini berproses, berupaya untuk bisa mewujudkan itu semua, Bu, sebenarnya. Jadi, ya bismillah lah, Bu, lah saya itu, iya, yang penting tidak berhenti untuk belajar dan iya. berusaha, gitu saja saya sih. Oh iya. Mbak Ayi, berarti Mbak Ayi sudah meminta itu ya dari faktor kepala sekolah teman-teman yang mendukung, apakah perlu dukungan dari orang tua Mbak Ayi, menurut Mbak Ayi? Oh iya, perlu juga mungkin ya, Bu. Jadi saya sering kalau pas pertemuan wali murid begitu ya saya ngobrol berdua dengan orang tua wali murid tersebut secara sendiri begitu ya, tidak saya di forum umum dan itu saya meminta dukungan juga ke orang tua, Bu, dan dukungan orang tua itu juga sangat membantu dalam proses pembelajaran diferensiasi untuk ananda ya, untuk anak tersebut begitu. Jadi saya tetap meminta dukungan orang tua dan itu saya rasa juga penting, Bu, dan sudah saya lakukan, orang tua juga terbuka begitu, meskipun dengan keterbatasan yang ada ya, tapi mendukung. Artinya mendukung adalah orang tua itu tetap semangat menyekolahkan anaknya. Itu saya sudah apresiasi sekali, karena anak yang seperti itu kan ada juga yang orang tua yang cuek begitu ya, "Wis anakku yang ngono rek," gitu kan. Tapi orang tua dari Iya, Ananda ini sangat semangat untuk menyekolahkan anaknya. Setidaknya gitu ya, mungkin saya garis bawahi bahwa setidaknya itu orang tua itu ingin anaknya mempunyai, pengalaman, keterampilan begitu yang saya bisa tangkap dari, orang tua wali murid Ananda, begitu. iya Mbak Ayi, bagus sekali sudah berusaha untuk mendekati orang tua ya Mbak Ayi. Mbak Ayi, saya ingin bertanya, apakah selama ini Mbak Ayi sudah pernah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu? Sudah, Ibu, jadi kemarin sudah saya Iya. lakukan begitu ya. Jadi, eee, ya saya yakin, Bu, pembelajaran saya belum maksimal, belum optimal begitu. Tapi ya berproses ya, Bu, ya. Setidaknya saya, warga sekolah, ya termasuk kepala sekolah dan guru-guru lainnya, orang tua sudah berusaha gitu dan sebenarnya saya tidak tahu ya, Bu, ya, goal saya itu seperti apa gitu. Saya hanya terus berjalan, saya hanya terus berproses saja, asal itu di jalan yang baik saya lakukan, begitu, Bu. Jadi saya tidak tahu begitu, Bu, apakah pembelajaran saya itu sudah berhasil atau belum, karena memang saya tidak tahu, Bu, apa ya, Bu, ya, grade-nya ya atau nilainya itu berhasil atau tidak itu saya tidak tahu. Artinya hanya terus berproses begitu. Ya Mbak Ayi, memang Mbak Ayi benar semua itu berproses, semua itu butuh dukungan, dan memang kita menilai itu berhasil atau tidak Mbak Ayi, masih bingung ya Mbak Ayi seperti itu, Iya. karena semua itu butuh proses Mbak. Mbak Ayi, boleh saya tanya dari yang Mbak Ayi jawab tadi, kesimpulan apa yang bisa Mbak Ayi ambil untuk mengatasi masalah anak yang berkebutuhan khusus itu tadi? Kesimpulannya Iya, kesimpulannya saya tetap harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena kalau misalnya saya me bukan menyingkirkan ya, maksud saya menyendirikan anak di kelas lain atau di ruangan lain atau tetap di kelas tapi dia sendiri gitu, saya merasa kok anaknya ini kok kayak kayak di kayak dianaktirikan begitu, saya tidak tega. Jadi saya tetap mengajak anak itu untuk terus berkelompok dengan kelompoknya, tetapi dengan tugas belajar yang berbeda-beda, begitu. Setidaknya saya tetap
memberikan yang terbaik yang saya bisa, setidaknya anak itu mempunyai keterampilan lain, begitu ya, keterampilan untuk berkomunikasi, keterampilan untuk bertanya jawab, gitu ya, dengan yang lain, gitu. Jadi itu udah sesuatu yang, apa ya, Bu, ya, saya pikir sesuatu yang lebih daripada dia Iya, tidak bersekolah, betul. gitu. Iya, Mbak Ayi. Jadi memang benar ya Mbak Ayi, kita sebagai guru harus seperti itu, harus seperti Mbak Ayi. Dan saya harap tidak hanya Mbak Ayi yang seperti itu, guru-guru yang di luar sana juga seperti itu ya Mbak Ayi. Mbak Ayi bisa menularkan pemikiran Mbak Ayi, ide-ide Mbak Ayi kepada guru lain yang mungkin eh, juga mengalami hal yang sama. Mbak Ayi, nah dengan apa Mbak, alternatif Mbak Ayi itu tadi, siapa saja yang perlu dihubungi, dimintai dukungan, agar Mbak Ayi bisa memastikan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik? Ya tadi Bu, kayak ya kepala sekolah ya mungkin saya Mhm. juga minta dukungan dan kepala sekolah saya mendukung Bu, karena memang anaknya itu Alhamdulillah. ya, anaknya itu memang walaupun akademiknya ci apa ya Bu ya, tidak maksimal ya, tapi saat kebersihan gitu ya, saat ini, fisik begitu ya, meskipun fisiknya tidak maksimal tapi dia mau gitu loh, ada kemauan. Makanya kepala sekolah sudah, "Ya ini anak berarti memang harus dirangkul, disayang." Nah, kepala sekolah sudah tahu dan itu mendukung saya. Guru-guru pun juga seperti itu alhamdulillah. Orang tua juga sudah saya, mintai, apa ya, sharing dengan orang tua juga sudah. Dan teman-temannya, teman-teman anak-anak teman-teman satu kelasnya itu sudah Iya, saya kasih tahu jangan sampai ada yang, apa ya, membuli atau apa, ini semua betul. teman masuk dari kelas 1 sampai kelas 6 loh. Nah, kan kebetulan kelas 6 ya, Bu, Iya, ya. 1 sampai iya. kelas 6 loh. Kalian masuk bersama, lulus bersama, saling menyayangi di kelas ini gitu. Sudah saya berusaha begitu. Bagus sekali ya Mbak Ayi. Mbak Ayi sudah mendapatkan ide-ide, mendapatkan alternatif-alternatif solusi tadi, yaitu Mbak Ayi ingin memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada anak berkebutuhan khusus itu. Mbak Ayi, saya yakin Mbak Ayi pasti bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, bermakna untuk anak berkebutuhan khusus itu ya Mbak Ayi. Mbak Ayi semangat selalu, semoga apa yang dilakukan Mbak Ayi akan berdampak kepada anak tersebut. Begitu ya Amin Mbak Ayi. amin. Iya, Bu Terima kasih ya Yesika. Mbak Ayi. Iya, Ya, saya terima yang kasih terima sudah kasih. meluangkan waktu untuk bercakap dengan saya. Ya, saya yang Mari berterima Mbak Ayi kasih sudah ya. memberikan saya Ya. pencerahan begitu Bu Yesika. Ternyata jawabannya memang harus ada pada diri sendiri ya Bu Yesika. Iya Mbak Ayi, betul. Terima kasih ya Mbak Ayi. Iya Bu Yesika, assalamualaikum. Waalaikumsalam.